Selamat bergabung dengan Spirit Community, suatu komunitas yang saya percaya Tuhan bangun, Tuhan dirikan untuk menjadi suatu komunitas yang haus akan firman dan rohnya dan merubah kehidupan. Nah, itulah visi dari Spirit Community ini, terbuka bagi setiap orang yang haus dan lapar akan firman dan rohnya. Haleluya. Jadi saya menyambut saudara di dalam nama Yesus. Selamat bergabung dengan Spirit Community. Saya mengajak saudara untuk membuka hati saudara, pikiran saudara kepada Roh Kudus, menyambut apapun yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita pada malam hari ini. Saudara, mari kita buka bersama Matius pasal 12. Matius pasal 12 kita akan membaca ayat 36 dan 37. Matius pasal 12 ayat 36 dan 37. Alkitab mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, Yesus di sini berbicara, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, perhatikan di sana frasa yang Tuhan gunakan, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya. Setelah itu dia mengatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Apa yang kita perhatikan di sini? Menurut Yesus, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu penting sekali. Amin. Penting sekali. Bahkan Tuhan mengatakan di sini bahwa kita diminta untuk mempertanggungjawabkan setiap kata sia-sia yang diucapkan oleh kita. Kenapa harus mempertanggungjawabkan apa yang sepele? Jelas Tuhan tidak berbicara tentang sesuatu yang sepele di sini. Yesus dengan gamblang mengatakan di sini bahwa tidak ada kata yang sepele. Amin. Tidak ada kata yang sepele. Kata-kata yang keluar dari mulut kita ini mempengaruhi kita dan orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Kata-kata itu sangat penting. Bahkan lebih penting dari apa yang kita selama ini sadari. Kata-kata bisa membangun. Betul apa tidak? Ya. Kata-kata juga bisa merusak. Betul apa tidak? Kata-kata bisa mempersatu. Kata-kata juga bisa memecah belah. Kata-kata bisa menguatkan. Kata-kata juga bisa melemahkan. Kata-kata bisa mendatangkan kebahagiaan. Kata-kata juga bisa mendatangkan kesedihan, kesusahan. Kata-kata kita kemarin bisa menentukan apa yang kita alami hari ini. Firman mengajarkan kepada kita kebenaran ini. Jangan asal berkata-kata. Jangan asal berbicara. Kalau kita berkata-kata, berkata-katalah tepat. Dengan tepat. Haleluya. Keluarkan kata-kata yang membangun. Keluarkan kata-kata yang menguatkan
diucapkan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Amin. Haleluya. Amin. Coba bayangkan apa yang terjadi dalam keluarga kita, dalam pernikahan kita, dalam persekutuan kita, gereja kita, di antara teman-teman kita, kalau kita memperhatikan apa yang Tuhan ajarkan di sini, yaitu kita berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Karena kata-kata yang keluar dari mulut kita mempengaruhi bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga teman-teman kita di sekitar kita. Nah, sekarang mari kita lompat ke Yakobus pasal pertama, ayat yang ke-19. Yakobus pasal pertama, ayat yang ke-19. Nah, di sini Yakobus memberikan kepada kita suatu nasihat mengenai berkata-kata. Yakobus pasal 1 ayat 19 di bawah inspirasi Roh Kudus, dan dia berbicara kepada orang-orang Kristen, orang-orang sudah percaya. Rasul Yakobus mengatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini." Nah, ini harus kita ingat. Ingatlah hal ini. Seringkali kalau Tuhan mengatakan ingatlah hal ini, justru itulah yang kita lupakan ya. Dan Roh Kudus mengatakan ingat ini, ingat hal ini. Apa Tuhan? Dikatakan di sana, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ingatlah hal ini. Cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Biasanya, saudara, kita mempraktekkan ayat ini terbalik. Kita cepat marah, kita cepat berkata-kata, dan kita lambat mendengar. Marahnya cepat, ngomongnya cepat, tapi kita lambat mendengar. Yang Yakobus ajarkan di sini adalah kita boleh berkata-kata, karena berkata-kata adalah suatu cara komunikasi, betul apa tidak? Antara kita dan teman-teman kita, antara kita dan orang lain. Kita boleh berkata-kata, tetapi kita harus mengontrol kata-kata apa yang keluar dari mulut kita. Kita harus mengontrol kata-kata apa yang keluar dari mulut kita. Di Galatia 5, saudara nggak usah buka di sana, di Galatia 5, 22 sampai 23, Paulus memberikan kepada kita daftar buah roh. Betul apa tidak? Yaitu buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya yang berjalan bersama dengan Dia. Dan salah satu manifestasi dari buah roh, buah yang Roh Kudus hasilkan dalam kehidupan kita adalah buah penguasaan diri. Buah penguasaan diri. Buah penguasaan diri harus mengontrol apa yang kita katakan. Amin. Jangan asal berkata-kata. Berhenti sejenak dan bertanyalah kepada dirimu sendiri. Apakah kata-kata yang mau saya katakan ini kata-kata sehat? Itu yang Yakobus maksudkan di sini. Lambat berkata-kata, bukan jangan berkata-kata, tapi lambat berkata-kata. Karena kita biasanya cepat berkata-kata. Dan berkata-kata salah.
Apakah kata-kata yang mau saya katakan ini membawa kekuatan? Saudara, kita lebih sering menyesal atas apa yang kita telah katakan ketimbang apa yang belum kita katakan. Dan kata-kata yang kita katakan tidak bisa kita tarik kembali. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut kita, kata-kata itu mulai bekerja. Membangun atau merusak. Menguatkan atau melemahkan. Lambat berkata-kata. Itu yang Tuhan katakan di Yakobus 1:19. Biarlah ada penguasaan diri dalam penggunaan kata-kata ini. Nah, kalau kita melihat di ayat yang ke-26, pasal yang sama, Yakobus 1:26, mari kita turun ke sana. Yakobus 1:26. Nah, siapa di sini yang beribadah kepada Tuhan? Semuanya kan wajar orang Kristen beribadah. Betul apa tidak? Ya. Nah, jelas ibadah dalam bahasa aslinya di sana mengandung arti hidup bagi Tuhan. Orang Kristen hidup bagi Tuhan. Lebih dari ibadah di gereja, ibadah di persekutuan, komsel, tapi ibadah dalam Alkitab mengandung arti hidup bagi Tuhan. Nah, perhatikan di sana apa yang Roh Kudus katakan melalui Yakobus. Ibadah itu seperti apa? Bukan hanya mengangkat tangan, bertepuk tangan, bersorak-sorai, mendengarkan firman, ke gereja, ke persekutuan. Ibadah itu lebih dari semuanya itu. Nah, perhatikan ayat yang ke-26 di sana. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah. Siapa yang beribadah di sini? Melayani Tuhan, menyembah Tuhan, hidup bagi Tuhan, amin. Ya, Yakobus mengatakan, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Wow. Ini suatu statement yang menggugah hati kita. Roh Kudus mengatakan di sini, barang siapa yang beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, artinya gampang berkata-kata, sembarangan berkata-kata, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah kita bisa menjadi sia-sia kalau kita tidak belajar mengekang lidah kita. Apa yang kita pelajari di sini? Ibadah itu sama dengan mengekang lidah. Amin. Mengekang lidah. Bukan hanya bersorak-sorai, bertepuk tangan, ya, ikut gereja dan sebagainya. Lebih dari semuanya itu, ibadah sama dengan mengekang lidah. Nah, 2 pasal kemudian, di pasal yang ketiga, Yakobus mengatakan tentang pertumbuhan rohani. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk membaca sekarang Yakobus 3 ayat yang kedua. Yakobus 3 ayat yang kedua. Siapa di sini mau bertumbuh, ya? Semua kita. Semua kita. Saya berdoa Spirit Community bisa dipakai oleh Roh Kudus untuk memicu pertumbuhan rohani. Pertumbuhan. Kita tidak boleh menetap. Tetap sama dalam kerohanian kita. Kita harus selalu bertumbuh. Nah, di ayat yang kedua ini, Yakobus mengatakan seperti ini, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal
Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, perhatikan di sana perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, perhatikan di sana. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, perkataan ya, kata-kata kita. Ia adalah orang yang sempurna. Perhatikan kata sempurna di sana. Kata sempurna di sana dalam bahasa aslinya mengandung arti matang. Matang. Yakobus tidak berbicara tentang matang jasmani. Dia berbicara tentang matang rohani. Ia adalah orang yang sempurna atau matang rohani yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ini menarik sekali. Menarik sekali. Menurut Yakobus, orang yang matang rohani mengendalikan perkataannya dan keinginan tubuhnya. Amin. Dia, orang ini yang matang rohani, mengendalikan perkataannya dan keinginan tubuhnya. Artinya kematangan rohani bisa dilihat, bisa dideteksi dari kata-kata seseorang. Dari mana saya tahu saudara matang rohani atau orang ini matang rohani? Biarkanlah dia berkata-kata. Dari sana kita bisa mendeteksi apakah orang ini matang rohani atau belum? Dari perkataannya. Dari perkataannya. Kalau ada satu area di mana Roh Kudus mau bekerja dalam kehidupan kita adalah dalam hal kata-kata kita. Kata-kata kita. Saya berdoa mulai hari ini kita mulai ya memperhatikan apa yang keluar dari mulut kita ini. Haleluya. Mengenai kata-kata. Kata-kata bisa menentukan apa yang kita miliki. Kata-kata bisa menentukan apa yang kita miliki. Nah, lihat Markus 11:23. Apa yang kita ingin miliki? Apa yang kita ingin miliki? Jelas tidak ada orang mengatakan, Pak, saya mau memiliki yang jelek, yang bagus, yang merusak, yang penuh dengan kesedihan. Nggak ada orang mengatakan seperti itu. Kita mau memiliki yang terbaik. Nah, saya mau katakan ini kepada saudara. Kata-kata kita bisa menentukan apa yang kita miliki. Lihat di sini apa yang Yesus katakan. Markus 11:23. Yang tidak asing bagi kita semua ya. Aku berkata kepadamu, Tuhan mengatakan, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tertampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya, perhatikan itu, frasa itu, apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, pertanyaan, menurut Yesus apa yang akan terjadi baginya? Apa yang akan terjadi bagi orang ini? Jawaban Tuhan adalah ini. Apa yang dia percaya dan katakan akan terjadi. Apa yang dia percaya dan katakan akan terjadi. Positifnya adalah ini. Kalau kita berkata-kata sesuai dengan firman-Nya,
percaya bahwa apa yang kita katakan itu akan terjadi, maka hal yang baik itu, yaitu kehendak Allah, akan terjadi bagi kita. Amin. Amin. Negatifnya di sisi yang lain adalah ini. Kalau kita berkata-kata sembrono, berdasarkan kedagingan kita dan kita akhirnya percaya apa yang kita katakan itu akan terjadi, maka hal yang tidak baik itu akan terjadi bagi kita. Kata-kata kita bisa menentukan apa yang kita miliki. Pendeknya, apa yang kita katakan, baik atau buruk, cepat atau lambat, bisa terjadi bagi kita. Jadi kalau kita tidak suka apa yang kita alami selama ini, mungkin ada satu area dalam kehidupan kita yang harus diubah, yaitu kata-kata kita. Kata-kata kita. Beberapa orang bertanya, kenapa Pak? Saya selalu menerima yang negatif, menerima yang tidak baik. Kemungkinan satu area yang perlu kita perhatikan, apa yang selama ini engkau katakan tentang dirimu sendiri, tentang pernikahanmu, tentang keluargamu, tentang pelayananmu, tentang usahamu, tentang anak-anakmu. Apa yang selama ini engkau katakan? Yesus mengatakan kalau kita berkata-kata sesuatu, dan kita percaya apa yang kita katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagi kita. Jadi kemungkinan ada satu area yang harus kita revisi, yang harus kita rombak, yaitu perkataan kita. Amin. Perkataan kita. Kata-kata bisa menentukan apa yang kita miliki. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa ayat di Amsal. Amsal. Dimulai dari Amsal 12 ayat 18. Amsal 12 ayat 18. Nah, perhatikan di sana. Amsal adalah suatu buku yang sangat praktis, ya, mengandung nasihat yang sangat praktika. Bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari penuh dengan hikmat dari Tuhan. Lihat di sini. Penulis Amsal mengatakan ayat 18 di pasal 12, 12-18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Nah, perhatikan di sana. Artinya, perkataan kita ini bisa seperti tikaman pedang yang menyakiti orang lain, atau bisa mendatangkan kesembuhan. Betul apa tidak? Amin. Amsal 18 ayat 21, suatu ayat yang tidak asing bagi kita semua. 18:21. Penulis mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai atau ditentukan lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, kita lompat sekarang ke Amsal 21 ayat 23.
21:23. Ini yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Amin. Penulis Amsal mau kita mengerti kuasa kata-kata kita. Kata-kata kita mengandung akibat, konsekuensi. Hidup dan mati, baik atau buruk, bisa ditentukan oleh kata-kata kita. Dan pada suatu hari nanti kita semua akan makan buah dari perkataan kita. Amin. Ini kenyataan. Pada suatu hari, tidak sekarang, pada suatu hari nanti kita semua akan makan buah dari perkataan kita. Puji Tuhan kalau selama ini kita berkata-kata sesuai dengan firman-Nya. Tapi kita perlu merubah perkataan kita kalau selama ini kita berkata-kata berlawanan dengan firman Allah. Karena pada suatu hari kita akan makan buah dari perkataan kita. Hari ini saya mengajak setiap kita untuk memilih kata-kata. Pilih kata-kata kita. Lambat bicara. Amin. Pilih kata-kata itu yang akan keluar dari mulut kita. Matius 12 ayat 34. Nah, mari kita buka Matius 12:34. Kita harus pilih kata-kata kita. Matius 12 ayat 34. Haleluya. Hai kamu keturunan ular beludak, Yesus berbicara kepada orang-orang agamawi di sini. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Perhatikan kalimat selanjutnya, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Saudara, ada hubungan yang erat antara hati dan mulut. Ada hubungan erat antara hati dan mulut. Apa yang memenuhi hati akhirnya meluap keluar melalui kata-kata kita. Nah, menarik sekali kita bisa melihat progresnya hubungan antara hati dan mulut di buku Roma. Misalnya di Roma pasal 3 ayat 14, Paulus menerangkan tentang mulut orang yang tidak mengenal Allah. Dan Paulus di sana mengatakan di Roma 3:14 di bawah inspirasi Roh Kudus, bahwa kerongkongan orang yang tidak mengenal Allah itu seperti kubur yang ternganga. Lidah orang yang tidak mengenal Allah itu merayu-rayu. Bibir mereka mengandung racun. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Paulus berbicara tentang jenis kata-kata yang keluar dari hati orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi begitu orang itu percaya kepada Yesus. Nah, siapa di sini yang sudah percaya kepada Yesus? Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus,
Roh Kudus telah memberikan kepada kita hati yang baru. Haleluya. Hati yang baru. Dan dari hati kita ini akan meluap kata-kata Yesus adalah Tuhan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Dan mulut orang percaya akan memuliakan Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 15 ayat yang ke-6. Jadi saudara melihat perkembangannya di sana. Orang belum percaya, karena hatinya lama, dia berkata-kata seperti ini. Dia berkata-kata seperti dari kuburan yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Tapi begitu kita mengalami kelahiran kembali, Roh Kudus memberikan kepada kita hati yang baru, dan dari hati yang baru ini meluap kata-kata yang baru. Haleluya. Seperti Yesus adalah Tuhan, kata-kata yang memuliakan Allah dan Bapa kita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang kita pelajari di sini? Saudara, kalau hati berubah, perkataan seharusnya berubah. Amin. Kalau hati berubah, perkataan seharusnya berubah. Kita sebagai orang percaya telah menerima hati yang baru, roh yang baru, yang memiliki sifat yang baru. Dan Roh Kudus sendiri mendiami roh kita masing-masing. Haleluya. Yehezkiel 36, saudara baca sendiri. Ayat 36 sampai 37. Tuhan dalam kelahiran kembali mengambil hati yang lama dan menempatkan hati yang baru di dalam kita. Haleluya. Yang memiliki sifat yang baru, dan Roh Kudus sendiri mendiami roh kita masing-masing. Kalau hati berubah, perkataan seharusnya berubah. Orang percaya bisa dicobai untuk berkata-kata dari sifat yang lama, yang disebut daging dalam perjanjian baru. Nah, kalau orang percaya ini berkata-kata berdasarkan sifat daging, maka dia akan berkata-kata bukan kata-kata yang membangun, tetapi kata-kata yang merusak. Maka dari itu, Paulus di Efesus pasal yang keempat, juga di Efesus pasal yang kelima, ada banyak ayat-ayat di sana. Di bawah inspirasi Roh Kudus, Paulus mengingatkan jemaat di Efesus, orang-orang Kristen ya. Paulus mengingatkan orang-orang Kristen di Efesus untuk membuang dusta, perkataan yang kotor, perkataan yang kosong, perkataan yang sembrono dari mulut kita, dari mulut orang percaya. Kenapa? Kalau hati berubah, perkataan seharusnya berubah. Bahkan di Efesus pasal 5 ayat yang keempat, Paulus mengatakan bahwa perkataan yang tidak baik itu tidak pantas, tidak cocok bagi anak Allah. Pada waktu Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Kolose, saudara bisa baca sendiri juga di pasal yang ketiga, ayat 5 sampai 10. Sekali lagi Paulus mengingatkan orang-orang percaya di Kolose itu untuk membuang dari mulut mereka fitnah, kata-kata yang kotor. Kita tidak boleh lagi mendustai teman-teman kita.
buang kebohongan dari mulut kita. Petrus, di 1 Petrus pasal 2, ayat 1-3, juga mengingatkan orang percaya untuk membuang segala tipu muslihat, membuang segala fitnah dari mulut kita. Yakobus, tadi kita membaca sedikit di pasal yang ketiga, mengatakan bahwa dari mulut kita seharusnya keluar kata-kata berkat saja, bukan kutuk. Amin. Kata-kata berkat saja, bukan kutuk. Seringkali yang keluar dari mulut kita itu campur. Kadang-kadang berkat, kadang-kadang kutuk. Yakobus mengatakan tidak boleh seperti itu. Mana mungkin dari sumber air yang baik, air yang manis, keluar air yang pahit? Tidak mungkin. Jadi kita haruslah konsisten dalam berkata-kata. Keluarkan kata-kata yang memberkati, bukan kata-kata kutuk. Orang Kristen yang sudah lahir kembali, memiliki hati yang baru, roh yang baru, yang memiliki sifat Allah. Amin. Dan dari hati yang baru, seharusnya keluar perkataan yang baru. Lalu Pak Andrew, apa yang seharusnya kita katakan sebagai orang Kristen? Saya mengajak saudara membuka Efesus 4:15. Efesus 4:15. Dalam bahasa Indonesianya kita tidak bisa melihat dengan jelas apa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini. Saya akan bacakan bagi saudara dalam bahasa Indonesianya di sini, Efesus 4:15. Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus, ya. Dia mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Kalau kita membuka kamus Alkitab, kita bisa mengerti bahwa frasa teguh berpegang kepada, dalam bahasa aslinya frasa itu mengandung arti berkata-kata. Berkata-kata. Jadi Paulus di bawah inspirasi Roh Kudus mengatakan, dengan berkata-kata kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh ke arah Yesus. Haleluya. Dengan berkata-kata di dalam kasih kita bertumbuh ke arah Yesus. Nah, Paulus di sini memberikan satu rahasia pertumbuhan ke arah Yesus. Nah, kita semuanya mau bertumbuh ke arah Dia. Betul apa tidak? Ya, kita semuanya mau bertumbuh ke arah Yesus. Dan Paulus mengatakan, berkata-katalah kebenaran di dalam kasih. Amin. Berkata-katalah kebenaran di dalam kasih. Pertama, apa artinya berkata-kata kebenaran? Nah, kita tahu Yohanes 17 ayat 17. Yesus mengatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang pertama, berkata-katalah sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Berkata-katalah tentang dirimu sendiri, kepada orang lain, tentang orang lain. Marilah kita berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman Allah. Amin. Haleluya.
Yang kedua, berkata-katalah kebenaran di dalam agape. Di dalam agape. Nah, ini penting sekali. Kadang-kadang kita berkata-kata kebenaran untuk menyakiti orang lain. Untuk memarahi orang lain. Tapi firman mengatakan di sini, kebenaran harus disampaikan di dalam kasih. Ini sangat penting terutama kalau kita menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Kebenaran yang kita katakan harus disampaikan di dalam kasih. Saudara, pengertian ini akan mempengaruhi kata-kata kita kepada orang lain dalam dua hal. Yang pertama, kalau kita mengerti bahwa kebenaran harus disampaikan dalam kasih, itu berarti kebenaran harus disampaikan dalam sikap kasih. Sikap kasih. Saudara ingat apa yang Paulus katakan di 1 Korintus 13, kasih itu sabar. Betul apa tidak? Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu menghormati. Artinya apa? Kita harus menyampaikan kebenaran dengan sikap dan nada yang sabar. Dengan sikap dan nada yang lemah lembut, rendah hati, dan menghormati. Jadi ingat, ya berkata-katalah kebenaran, tapi berkata-katalah kebenaran di dalam agape. Bukan di luar agape. Karena kebenaran tanpa kasih itu brutal. Kasih tanpa kebenaran emosional. Kita perlu kedua-duanya. Amin. Kebenaran harus disampaikan dengan sikap dan nada kasih. Yang kedua, menyampaikan kebenaran dalam kasih juga bisa berarti bahwa kita berkata-kata tepat di saat yang tepat. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-7 mengatakan ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Yang paling penting bukan kita berkata-kata kebenaran kepada orang lain, tetapi kita berkata-kata kebenaran di saat yang tepat. Di saat yang tepat. Haleluya. Ada saatnya karena kasih kita tidak mengatakan apa-apa. Karena orang yang ada di depan kita itu belum siap mendengarkan apa yang kita katakan. Amsal 15 ayat yang ke-11 mengatakan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Apa yang kita pelajari hari ini, saudara? Kita mau belajar berkata-kata dengan tepat. Dengan pertolongan Roh Kudus, kata-kata yang membangun, bukan melemahkan. Kata-kata yang menyembuhkan, bukan menyakiti. Kita harus pilih kata-kata kita. Amin. Kata-kata tentang diri kita sendiri, tentang orang lain, tentang situasi, kita pilih kata-kata itu. Pastikan kata-kata itu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan kalau kita menyampaikan kata-kata itu terutama kepada orang lain, kita sampaikan kata-kata itu di dalam kasih. Dalam nada dan sikap kasih. Kita tahu persis apa yang harus kita katakan, apa yang tidak boleh kita katakan pada saat itu. Haleluya. Amin.